Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surah At-Taubah ayat 31, Allah SWT berfirman, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menjadikan ahbar mereka. Siapakah yang disebut dengan ahbar? Yani ulama'ul Yahud, ulama-ulama Yahudi. Wa ruhbanahum, ya, dan rohib-rohib Nasrani, pendeta-pendeta Nasrani. Arbabam min dunillah, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Kata arbab merupakan bentuk jamak dari kata Rabbun, Tuhan. Maka ayat ini mengatakan kepada kita bahwa orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka telah menjadikan pendeta-pendeta mereka, rohib-rohib mereka sebagai arbabam min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang Nasrani juga menjadikan Al-Masih bin Maryam sebagai Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan pentingnya adalah, apa yang dimaksud dengan menjadikan sebagai Tuhan dalam ayat ini? Ada penjelasan yang sangat jelas yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa makna menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya meriwayatkan, saat itu ada seorang bernama Adi bin Hatim, yang pada saat itu dia masih beragama Nasrani. Ketika itu dia masuk ke ruangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi pun membaca ayat ini, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam. Lalu Adi bin Hatim membantah ayat yang dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, innahum lam ya'buduhum, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah menyembah kepada pendeta-pendeta dan rahib mereka. Lalu bagaimana mereka dinyatakan telah mengangkat pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan, sementara mereka tidak pernah menyembah kepada mereka? Begitu ucapan Adi bin Hatim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, bala. Memang. Ya, kata bala ini adalah jawabun lin nafi, jawaban untuk kalimat nafi, sekaligus li'ibtalihi, membatalkan kalimat nafi atau kalimat negatif itu, wa takriri naqidihi, dan mengokohkan kebalikannya. Artinya kata bala yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membantah ucapan Adi bin Hatim yang mengatakan bahwa mereka, orang-orang Yahudi Nasrani, tidak menyembah kepada Tuhan-Tuhan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa penyembahan itu betul-betul terjadi. Bala, yang mereka betul-betul telah menyembah kepada pendeta dan rahib-rahib mereka. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan bagaimana bentuk ibadah itu terjadi. Beliau katakan, innahum harramu alaihimul halal, sesungguhnya mereka, pendeta-pendeta dan rahib-rahib itu, harramu alaihimul halal, mengharamkan yang halal atas mereka. Wa halu lahumul haram, dan mereka menghalalkan apa yang haram atas mereka. Saudara-saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, halal dan haram adalah merupakan otoritas Allah subhanahu wa ta'ala. Inil hukmu illa lillah, tidak ada keputusan hukum illa lillah, kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang berhak mengharamkan sesuatu, Allah lah yang berhak menghalalkan sesuatu, bukan manusia. Dan manusia wajib untuk mengikuti segala keputusan, segala ketentuan
yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang halal, maka wajib manusia menghalalkan. Apa yang haram, wajib bagi manusia mengharamkan. Namun apa yang terjadi pada orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, pendeta-pendeta mereka mengharamkan yang halal atas mereka, dan sebaliknya mereka mengharamkan yang halal atas mereka. Dan ketika mereka mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram itu, pengikutnya, orang-orang Yahudi Nasrani itu, wattaba'uhum, mereka mengikuti keputusan rahib-rahib itu, keputusan pendeta-pendeta mereka. Mereka tidak mengikuti apa yang diputuskan Allah, mereka justru mengikuti pendeta-pendeta itu. Lalu kata Nabi, fadzalika ibadatuhum iyyahum, maka itulah bentuk ibadah mereka, yakni orang-orang Nasrani Yahudi itu kepada pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka. Saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, jelaslah ibadah yang dimaksudkan oleh ayat ini bukanlah penyembahan dalam pengertian menyembah, ya, tetapi penyembahan yang dimaksud adalah dia mengikuti keputusan apapun, termasuk tahlil wa tahrim, menghalalkan dan mengharamkan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentulah celaan ini bukan hanya berlaku kepada orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Celaan ini juga tidak hanya berlaku kepada rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka, tetapi celaan ini juga berlaku kepada siapapun mereka yang berani mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah SWT. Dengan kata lain, dia berani membuat hukum tersendiri yang bertentangan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka layak disebut sebagai arbabam min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang lebih memilih mereka untuk diikuti dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sesungguhnya telah menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan. Mereka telah beribadah, mereka telah menyembah kepada orang-orang yang mengharamkan dan menghalalkan tersebut. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jelaslah bahwa kita sebagai hamba wajib tunduk dan taat pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikuti selainnya untuk ditaati dalam hal keputusan hukum halal dan haram. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.